Ibu rumah tangga burnout, ini 7 cara sederhana agar tidak stres di rumah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Kita ngobrol sebentar ya, ngobrol santai sambil pura-pura kuat. Bangun pagi rasanya baru buka mata, tapi capeknya sudah seperti habis lari maraton. Rumah belum rapi, cucian sudah manggil, anak sudah merengek. Tapi anehnya kita masih sempat mikir, kok aku gampang marah ya? Kok aku lelah terus ya? Lalu ujung-ujungnya kita menyalahkan diri sendiri, merasa kurang sabar dan kurang untuk ikhlas, kurang ini dan itu, padahal yang kurang sebenarnya cuma waktu istirahat dan pelukan. Bu, jujur saja, ibu rumah tangga itu sering burnout diam-diam. Tidak ada surat cuti, tidak ada jam pulang, tidak ada tepuk tangan. Tapi tuntutannya seperti karyawan teladan. Capek sedikit dibilang drama, pengen sendiri sebentar dibilang kurang bersyukur. Atire ya Bu, kita ini kuat sekali sampai lupa rasanya diperhatikan. Padahal bukan kita tidak bersyukur, kita cuma lelah karena terlalu sering jadi kuat sendirian. Makanya di video ini aku pingin ngobrol dari hati ke hati. Bukan mau menggurui, apalagi ceramah, tapi menemani ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi nonton sambil duduk di dapur atau sambil lipat baju. Kita bahas bareng bagaimana cara pelan-pelan keluar dari burnout, cara sederhana yang realistis, yang tidak menyuruh ibu berubah jadi superwoman, tapi cukup jadi manusia yang boleh capek dan tetap berharga. Cara pertama adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Banyak ibu merasa gagal hanya karena rumah berantakan, padahal dari pagi sudah jungkir balik. Contohnya, dapur baru saja dibersihkan, lalu 5 menit kemudian anak bikin susu tumpah dan remah roti ada di mana-mana. Itu bukan tanda ibu malas, tapi tanda rumah sedang dihuni manusia. Rumah rapi itu bonus, bukan syarat bahagia. Dan ibu tidak perlu merasa bersalah hanya karena tidak sanggup memenuhi standar yang sebenarnya tidak pernah ada aturannya. Cara kedua adalah berani bilang capek dan minta bantuan. Ini yang sering paling susah karena takut dibilang manja atau kurang kuat. Padahal bilang capek itu bukan mengeluh, tapi jujur. Misalnya bilang ke suami, kalau hari ini butuh ditemani cuci piring, atau sekadar dijagain anak sebentar, supaya ibu bisa rebahan 15 menit. Ajaibnya dunia tidak runtuh kok Bu. Justru seringnya suami baru sadar kalau selama ini ibu menahan terlalu banyak. Cara ketiga adalah memberi waktu kecil untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah. Tidak harus me time yang ribet apalagi mahal. Contoh nyatanya duduk di teras sore hari sambil minum teh hangat dan membiarkan lantai belum dipel sebentar. Atau mandi agak lama sambil menikmati air hangat tanpa buru-buru. Waktu kecil ini kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Karena ibu jadi ingat rasanya menjadi diri sendiri bukan hanya sebagai pengurus segalanya. Cara keempat adalah menurunkan standar perfeksionis. Tidak semua harus selesai hari ini, dan tidak semua harus sempurna. Contohnya kalau hari ini cuma sempat masak 1 lauk, tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan 3 menu lengkap. Kalau baju anak belum disetrika semua juga tidak apa-apa, asal bersih dan bisa dipakai. Perfeksionis itu sering bikin capek, bukan karena kerjaannya berat, tapi karena tuntutan di kepala sendiri terlalu tinggi. Cara kelima adalah menjaga isi kepala dari racun perbandingan. Media sosial itu seperti etalase toko yang kelihatan cantik, tapi dapurnya belum tentu rapi. Jangan bandingkan rumah kita yang penuh aktivitas dengan foto orang lain yang diambil dari satu sudut terbaik. Contoh paling sering ibu lihat rumah orang selalu kinclong, lalu merasa dirinya gagal. Padahal di balik layar mereka juga punya cucian numpuk. Setiap rumah punya cerita dan perjuangan masing-masing.
Cara keenam adalah bercerita pada orang yang tepat, bukan untuk mencari solusi sempurna, tapi untuk didengar. Bisa ke sesama ibu yang paham rasanya anak rewel seharian, atau ke orang yang tidak menghakimi. Kadang, setelah curhat ibu sadar, masalahnya tidak sebesar itu, tapi lelahnya yang menumpuk. Rasanya seperti balon yang dilepas anginnya pelan-pelan, dan dada jadi lebih lega. Cara ketujuh adalah mengingat kembali nilai diri ibu. Pekerjaan ibu memang tidak ada slip gaji, tapi hasilnya hidup dan berjalan di depan mata. Contoh paling sederhana, anak yang bisa makan sendiri atau berani bicara itu bukan kebetulan, tapi hasil kesabaran ibu setiap hari. Ibu bukan hanya membersihkan rumah tapi sedang membangun manusia. Dan itu pekerjaan besar yang sering diremehkan tapi dampaknya seumur hidup. Kadang burnout datang bukan karena satu masalah besar, tapi karena 1000 hal kecil yang dipendam. Bangun pagi langsung kerja tanpa jeda, lalu tidur dengan pikiran masih penuh. Kalau ibu merasa emosinya gampang meledak, itu bukan karena ibu jahat, tapi karena baterainya kosong. Sama seperti ponsel, kalau tidak pernah diisi, ya akhirnya mati sendiri. Ada hari-hari di mana semua tips ini terasa berat dilakukan. Tidak apa-apa. Tidak perlu sempurna menjalankan semuanya. Cukup pilih satu yang paling mungkin hari ini. Bahkan kalau hari ini ibu cuma berhasil tidak marah pada diri sendiri, itu sudah pencapaian besar. Sesekali tertawakan keadaan juga boleh. Contohnya saat sapu baru dibeli tapi langsung patah, atau baru nyapu tapi anak lewat bawa remah biskuit. Tarik napas, lalu bilang dalam hati, ya sudah. Ini bonus olahraga. Tertawa kecil bisa jadi obat murah untuk hati yang lelah. Ingat, bu burnout bukan tanda ibu gagal, tapi tanda ibu terlalu lama mendahulukan semua orang. Dengan merawat diri sendiri, ibu bukan egois, justru sedang menjaga agar tetap bisa merawat keluarga dengan hati yang lebih utuh. Ibu yang bahagia tidak harus sempurna, tapi cukup hadir dan sehat jiwanya. Bu, kalau hari ini rumah masih berantakan dan cucian belum kelar, tenang saja. Dunia tidak akan kiamat dan ibu tetap ibu yang hebat. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, seolah kalau tidak sempurna berarti gagal. Padahal yang gagal itu cuma ekspektasi yang kebanyakan nonton media sosial. Tarik napas sebentar, duduk, minum air, dan ingat, kalau capek itu bukan dosa. Kalau ibu merasa ingin diam saja tanpa diganggu, itu bukan tanda malas. Itu tanda butuh istirahat. Ibu bukan robot serbaguna yang tinggal ditekan tombol lalu langsung rapi, senyum, dan sabar terus. Boleh kok marah, boleh lelah, asal jangan terus-menerus menyimpan semuanya sendirian sampai hati ikut berantakan seperti dapur habis masak. Dan kalau hari ini ibu merasa tidak dihargai, ingat, satu hal kecil tapi penting. Tanpa ibu, rumah ini cuma bangunan kosong. Tanpa ibu, rutinitas tidak jalan. Jadi meski tidak ada gaji, tidak ada tepuk tangan, dan jarang ada ucapan terima kasih, percaya saja peran ibu itu besar sekali. Peluk diri sendiri ya Bu, karena ibu sudah melakukan yang terbaik, dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.